Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Bambang Saras Yulistiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Predictive Analytics. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan exploratory and data understanding, yang mana kami akan melakukan tutorial tersebut, yaitu melakukan tutorial data pre-processing menggunakan Python dan juga melakukan visualization menggunakan tools Tableau. Yang mana dataset yang kami gunakan pada kesempatan kali ini adalah dsceleris.csv. Sebelum kami melakukan tutorial menggunakan Python dan Tableau, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yang mana anggota dari kelompok 8 terdiri dari Andika Rizpulu Buhu dengan NIM akhir yaitu 061, lalu Nikodemus Naisau dengan NIM terakhir adalah 062, dan saya sendiri Santiana dengan NIM terakhir yaitu 063, dan di sini ada Astrid Fadila dengan NIM terakhir yaitu 085. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andika. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Python untuk data cleaning. Di sini kami menggunakan dua library, yaitu ada Pandas dan NumPy. Nah, untuk yang pertama ini, di sini kita kaitkan dulu dari Google Colab ke Google Drive. Nah, selanjutnya kita memasukkan data ke dalam data frame itu dengan library pandas read underscore csv, baru masukin alamat datasetnya yang sudah disimpan di Google Drive. Baru untuk data head ditampilkan datanya. Nah, pada data ini terdapat satu kolom, yaitu kolom unnamed ini. Jadi kolom ini pertama akan dihapus dulu. Untuk penghapusannya bisa menggunakan drop dari library pandas. Jadi tinggal data.drop, baru nama kolomnya, baru exist sama dengan 1, input sama dengan true. Nah, baru datanya sudah hilang. Kolomnya sudah hilang. Selanjutnya untuk penanganan missing value, di sini kita menggunakan function dulu, yaitu isNull. Jadi di function ini akan mengembalikan nilai true atau false. Jadi kalau true itu terdapat nilai yang missing, dan false itu berarti nggak ada nilai yang missing. Karena ini nggak bisa dilihat semuanya, semua datanya true atau false, jadi kita menggunakan tambahan function lagi, yaitu any. Jadi untuk any itu dia untuk tiap kolomnya diberikan nilai balik, yaitu false atau true. Jadi kalau misalnya true seperti tadi ada missing value, kalau false berarti nggak ada missing value. Di sini terlihat bahwa dari ke-11 kolom ini tidak ada nilai yang kosong atau missing value-nya. Selanjutnya kita langsung mendeteksi outlier. Nah, untuk nilai atau data yang tidak dapat dihitung, kami melakukan pendeteksian outliernya dengan cara manual. Jadi kita menggunakan function unik dari library pandas yang akan mengembalikan nilai-nilai unik dari tiap kolom. Nah, di sini pada kolom work here, dari kolom work here diberikan tiga nilai, atau terdapat 3 nilai, itu 2020, 2021, dan 2022. Di sini tidak terlihat ada data yang outlier atau data yang melenceng dari nama kolomnya. Lalu selanjutnya ada experience level. Nah, di experience level ini terdapat 4 nilai pada kolom experience level, yaitu ada middle, senior level, terus di sini ada entry level, dan ada experience. Nah, karena memang hanya 4 ini, jadi kami tidak menemukan adanya outlier. Lalu selanjutnya pada kolom employment type memang ada 4 nilai, yaitu nilai full time, kontrak, part time, dan freelance.
Lalu untuk kolom selanjutnya itu ada kolom job title. Jadi ini berisi tentang nama-nama profesi yang ada pada data tersebut. Nah, setelah kami analisis, tidak terlihat adanya outlier. Yang selanjutnya ada kolom salary currency. Jadi salary currency ini kolomnya itu berisi nama mata uang dari negara-negara yang ada, seperti ini euro, USD, Singapore dollar, dan lain-lain. Dan setelah kami cek, tidak terdapat outlier atau nilai yang bukan seharusnya pada kolom ini. Lalu selanjutnya ada remote ratio. Pada remote ratio memang ada 3 nilai, yaitu 0, 50, dan 100. Selanjutnya pada company size, itu memang terdapat ada 3 nilai dan tidak terdeteksi outlier. Lalu selanjutnya ada employee residence dan company location. Jadi kedua ini berisi tentang singkatan nama negara. Jadi employee residence ini asal dari tempat tinggal dari karyawannya, dan company location ini lokasi perusahaannya. Dan setelah dicek analisis, memang tidak ada outlier, jadi kami tidak lakukan langkah lain. Lalu selanjutnya ada mencari outlier dengan metode IKR pada kolom salary. Jadi pertama-tama kita mencari Q1 dan Q2-nya dulu. Kami di sini menggunakan function quantile dari library NumPy. Jadi di sini kita bisa menghitung Q1 dan Q2-nya. Nah, kalau untuk Q1 kita di sini diisi dengan 0,25, dan untuk Q3 diisi dengan 0,75. Lalu setelah itu kita bisa mencari IKR-nya. IKR-nya itu cuma Q3 dikurangin dengan Q1. Lalu setelah itu nilai dari Q1, Q2, dan IKR-nya di print, dan ini merupakan nilainya. Setelah kita mendapatkan IKR-nya, kita dapat menentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas bawah dari data. Jadi batas bawahnya itu min IKRS ini. Rumusnya itu Q1 dikurang 1,5 lalu dikali IKR-nya. Untuk batas atasnya itu ada max IKR. Di sini ada Q3 ditambah 1,5 baru dikali IKR-nya. Lalu setelah itu kita print datanya, batas atas dan batas bawahnya. Nah, di sini batas bawahnya itu minus 72.500 dan batas atasnya itu 307.500 untuk salary. Lalu selanjutnya ada nilai minimum dan nilai maksimum dari data kolom salary ini. Untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya kita menggunakan function min dan max dari library NumPy. Lalu selanjutnya kita melakukan print untuk nilai minimum dan maksimumnya. Nah, nilai minimum dari data salary-nya itu ada 4.000 dan nilai maksimumnya sampai 3 juta. Lalu selanjutnya kita melakukan if dan else. Kalau misalnya if nilai minimalnya itu lebih kecil dari batas bawahnya, berarti terdapat low outlier. Tapi kalau misalnya tidak, berarti tidak ada low outlier. Nah, selanjutnya itu jika nilai maksimumnya itu lebih besar dari batas atasnya, berarti ditemukan high outlier. Jika tidak, berarti tidak ditemukan high outlier. Dan ternyata setelah di-run, ditemukan high outlier. Nah, jika ingin mengetahui high outlier-nya apa aja, itu pertama-tama kita siapkan dulu array yang kosong. Lalu setelah itu kita lakukan perulangan. Jadi untuk for i in di data salary ini, kolom salary, jika i-nya itu lebih besar dari batas atasnya, maka data tersebut itu akan dimasukkan ke array yang kosong tadi. Dan setelah di-run, terdapat banyak memang outlier-nya, tapi kita tidak lakukan perhilangan.
kita tidak hilangkan karena uh, nilainya tidak rata. Nilai Solari ini masih nilainya berbeda. Selanjutnya ada metode IKR. Terus di sini ada uh, sama perhitungannya untuk kolom salary in USD. Kurang lebih, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Selanjutnya ada uh, ini terdapat ada 10 outlier untuk high outliernya pada kolom salary in USD. Selanjutnya ada duplikasi data. Nah, pada duplikasi data ini pertama-tama kita cek dulu apakah ada duplikasi, dan ternyata ya ada duplikasi karena ini mengembalikan nilai true. Data.duplicate.any. Ini untuk ini fungsi duplicate.any ini untuk mengetahui apakah ada data yang duplikasi atau tidak. Nah, karena ada data yang duplikasi, maka kita akan menghilangkannya atau kita tangani dengan cara kita drop duplicate. Ini fungsi dari library Pandas juga. Jadi pada drop duplicate ini subsetnya kita isi dengan semua kolom ya. 11 kolom tadi kita isi. Dan baru datanya berkurang. Ternyata ditemukan sekitar 42 baris yang kosong. Tadi yang awalnya datanya sekitar ada 607 data menjadi 565 data. 565 data. Lalu selanjutnya kita lakukan ekspor. Untuk ekspor kita pakai dari Google Colab dan files ini untuk kita download. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Andika. Selanjutnya adalah visualisasi pada Tableau. Di sini kami menggunakan dataset yang merupakan hasil daripada pre-processing dan penghapusan duplikasi tadi. Di sini kami setelah membuka file Tableau, kita dihadapkan untuk melakukan koneksi kepada dataset. Terdapat beberapa file yang diminta oleh Tableau, namun kita dapat memilih file sesuai dengan formatnya. Di sini terdapat Microsoft Excel, text file, JSON, dan lain-lain. Kita akan melakukan connect dengan menggunakan text file dengan memilih dataset tersebut. Lalu nanti kami akan juga melakukan koneksi daripada menggunakan dataset yang lainnya. Maksudnya adalah kami akan melakukan plotting daripada geografis untuk petanya. Jadi kami membutuhkan data terkait dengan latitude dan longitude-nya. Data ini kami peroleh dari eksternal, jadi kami perlu melakukan integrasi atau join datanya. Di sini kami tinggal drop data tersebut. Lalu kami akan melakukan penyesuaian daripada kondisi field-nya daripada masing-masing data. Di sini pada data salary kami coba melakukan field daripada company location. Lalu pada country code-nya kami coba melakukan field pada alpha to code. Nah, setelah melakukan join, di sini akan muncul daripada country-nya, lalu alpha to code-nya, dan ada latitude dan longitude-nya. Di sini untuk melakukan plotting daripada geografis, sehingga kami bisa melakukan interpretasi daripada petanya nanti untuk melihat datanya atau sebaran daripada pekerjaan data science melalui country-nya nanti atau company location-nya. Oke, kita lanjut untuk dapat melakukan visualisasi, kita perlu untuk menampilkan atau menjawab beberapa pertanyaan seperti research question. Pada pertama kali ini kami akan coba untuk melakukan pertanyaan seperti apa job market data science secara overall, supaya nanti kita dapat tahu, kita perkenalan kepada datasetnya terlebih dahulu. Kita coba lihat bagaimana sih proporsi data science pada setiap tahunnya. Kita akan coba melakukan select, drag and drop daripada setiap field ke dalam bentuk columns atau row. Kita coba untuk melakukan duplikasi daripada setiap field yang dibutuhkan, yaitu di mana work year-nya. Kita coba identifikasi di sini merupakan tipe data dalam bentuk number. Kita coba untuk
convert atau change atau type-nya ke dalam bentuk string supaya kita bisa tahu nanti count-nya ada berapa totalnya. Kita coba duplikasi, lalu hasil duplikasinya kita akan coba ubah ke dalam bentuk string. Setelah itu kita drag and drop ke dalam columns, lalu kita coba total perhitungannya ada berapa daripada setiap tahun dengan klik kanan, lalu ada measure, kita akan coba pilih count. Nah, di sini terlihat dalam bentuk histogram daripada proporsi setiap tahunnya dari pekerjaan data science. Namun kita akan coba lihat proporsinya ke dalam bentuk pie chart. Setelah kita pilih dalam bentuk pie chart, kita akan coba melihat visualisasinya lebih besar lagi ke dalam bentuk entire view. Setelah itu, kita bisa menambahkan informasi terkait dengan worker-nya ke dalam pie chart-nya dengan drop daripada field yang dibutuhkan ke dalam bentuk label. Di sini kita coba drop worker-nya ke dalam bentuk label, lalu kita akan coba membuat persentase daripada setiap tahun ke dalam bentuk persen, supaya kita tahu proporsinya bagaimana ke dalam bentuk numeriknya. Kita drop ke dalam bentuk label, lalu kita akan coba measure-nya, coba count. Nah, di sini hanya muncul count-nya aja, tapi kita coba mau hitung bagaimana persentasenya daripada total data keseluruhan. Kita coba quick table calculation dan percent of total. Nah, di sini terlihat bahwa sebaran daripada pekerjaan data science setiap tahunnya ini adanya peningkatan, di mana setiap proporsi daripada tahun 2020 hanya 12%, 2021 hanya 38%, dan 2022 49%. Nah, daripada itu kita coba untuk melakukan edit daripada hasil persennya ke dalam bentuk format, lalu fields, total CNT-nya, kita akan coba melakukan pengurangan nilai daripada persennya, yaitu dengan melakukan pengurangan dari angka belakang persennya, yaitu kita coba masuk ke percentage dan decimal place-nya kita ganti jadi 0. Atau angka yang tidak memiliki koma. Di sini terlihat bahwa 2022 memiliki proporsi 49% daripada pekerjaan data science dari keseluruhan datanya. Lalu tadi ini merupakan pertanyaan terkait dengan bagaimana proporsi job data science pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Di sini kita dapat mengeditkan sheet-nya, name-nya, yaitu judulnya. Kita coba apply. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita akan coba untuk mengetahui bagaimana histogram atau distribusi daripada setiap job titles daripada pekerjaan data science. Apa sih yang terbanyak? Kita akan coba drag and drop daripada job titles ke dalam bentuk columns. Lalu kita akan coba hitung dan kita ganti measure-nya menjadi count. Di sini masih belum tersorting dan karena saking banyaknya job titles, jadi kita mungkin akan melakukan sorting 10 teratas daripada terbanyaknya job titles data science. Kita akan filter di sini. Lalu pada bagian top, kita akan pilih by field-nya, itu adalah job title, dengan top-nya adalah 10, dan melakukan perhitungan dengan banyaknya total job title tersebut. Kita coba apply, lalu sini akan muncul jenis-jenis job title yang terbanyak. Kita akan coba dalam bentuk horizontal bar, dan kita akan sorting. Lalu untuk memperbesar, kita coba masuk ke entire view. Nah, di sini terlihat bahwa data science merupakan pekerjaan dengan distribusi dari pekerjaan yang paling banyak, yaitu ada 130. Untuk dapat mengetahui total dari seluruhnya, kita coba bisa menambahkan labelnya dengan mengklikkan Show Mark Labels. Jadi lebih ada informasi labelsnya daripada setiap baris histogramnya. Baik, kita akan coba edit pada bagian sheet-nya atau judulnya. Lalu masuk ke pertanyaan berikutnya adalah kita mau mengetahui bagaimana proporsi dan range salary untuk tiap remote ratio. Jadi daripada pekerjaan data science ini banyak pekerjaan yang melakukan pekerjaan dengan tipe remote. Kita coba mau tahu seberapa banyak rasionya.
Kita coba untuk melakukan copy terlebih dahulu, karena dia masuk ke dalam bentuk number. Kita akan coba copy dan akan coba mengubahnya ke dalam bentuk dimension. Lalu kita masukkan ke columns, lalu kita akan coba masuk perhitungannya dengan measure-nya adalah count. Di sini kita akan coba melihat dari proporsinya dengan menggunakan pie chart. Namun untuk labelnya sendiri, coba kita masukkan, yaitu adalah remote ratio ke dalam bentuk label, dan kita akan melihat proporsinya bagaimana dalam bentuk numerik. Nah, dalam bentuk ini kita melihat bahwa pekerjaan dari job data science itu ada yang 0, 50, dan 100. Dari dataset yang kami peroleh, nilai 0 ini merupakan bentuk representatif dari company yang menerapkan regulasi bahwa total keseluruhan karyawan 20% melakukan pekerjaan dengan remote. Lalu pada 50 adalah setengahnya melakukan pekerjaan remote. Lalu pada 100 adalah bentuk representatif dari pekerjaan karyawan dengan 80% pekerjaannya melakukan pekerjaan dengan remote. Kita akan coba edit aliasnya supaya dapat lebih intuitif dan lebih dapat ditarik interpretasinya daripada setiap proporsinya. Kita coba melakukan edit alias, dan kita akan coba ganti di sini menjadi nilai daripada aslinya, yaitu less than 20%. Di sini lebih dari 80% melakukan pekerjaan dengan remote, lalu yang 50 adalah setengahnya. Nah, dengan begini dapat dengan mudah untuk dapat diinterpretasikan. Oke, ini ada typo. Baik, interpretasi yang dapat kita ambil dari pie chart ini adalah bahwa kebanyakan perusahaan pada data science ini melakukan pekerjaan dengan remote. Coba kita akan tambahkan terlebih dahulu persentasenya supaya dapat kita tarik numeriknya, dan kita coba tahu persentasenya berapa daripada setiap masing-masing rasio. Remote ratio, label, kita coba sum dan count. Kita coba quick labelnya ke dalam bentuk percent of total. Oke, 61% company itu menerapkan pekerjaan dengan remote, yang artinya adalah daripada segi karyawannya 80% melakukan pekerjaan pada bidang data science dengan remote. Kita akan coba ganti judul sheet-nya itu dengan jenis pertanyaannya. Selanjutnya, daripada setiap rasio pekerjaan data science yang remote, kita akan coba mengetahui bagaimana salary-nya. Apakah salary-nya berbeda daripada setiap rasio remote-nya atau bagaimana. Kita akan coba menggunakan box plot untuk dapat mengetahui kuartil daripada setiap masing-masing rasio dan mediannya bagaimana. Di sini kita coba dapat melakukan drag and drop daripada remote rasionya. Lalu kita akan menggunakan salary UniSD untuk dapat mengetahui gimana salary-nya. Sini kita ubah menjadi dimension, dan kita akan mengubah labelnya menjadi bentuk circle. Lalu kita akan masuk ke bagian analytics. Di sini kita masuk ke bagian box plot dan kita drag and drop ke dalam bentuk shell-nya. Dan di sini tergambar daripada box plot-nya. Untuk lebih detailnya kita masuk ke entire view. Kita lihat bahwa pekerjaan dengan remote 80% ini memiliki variance daripada gaji yang memiliki rentang paling jauh daripada remote yang 20% dan 50%. Dilihat bahwa mediannya pun memiliki kisaran berada di angka $109.000. Kita coba untuk edit daripada box plot-nya dengan memberikan warna. Kita coba beri warna-warna biru.
Dan kita coba hide underlying marks-nya. Jadinya seperti ini. Untuk remote ratio berdasarkan salary-nya dalam bentuk USD. Lalu selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana distribusi job data science berdasarkan company location-nya. Jadi kita akan memanfaatkan daripada OpenMapStreet untuk dapat melihat petanya secara representatif dan geografisnya. Kita drag and drop dulu country-nya. Lalu kita akan coba masukkan company location-nya. Nah, dalam lingkup inilah yang menjadi company location daripada pekerjaan data science. Kita coba untuk mengambil jumlahnya daripada pekerjaan tersebut, dan kita coba akan melakukan bentuk visualnya dalam bentuk warna, seberapa banyaknya pekerjaan tersebut. Kita akan coba drag and drop daripada job titles-nya ke dalam bentuk colors. Ini kita add all members, lalu kita akan coba ganti measure-nya menjadi count. Kita akan melakukan perhitungan. Di sini terlihat bahwa United States atau US memiliki pekerjaan data science itu terbanyak, yaitu 318 pekerjaan. Hal ini wajar karena US merupakan negara di mana startup tertinggi atau startup terbanyak, jadinya cenderung mereka membutuhkan data science untuk proses analisis daripada bisnis startupnya itu sendiri. Lalu kita akan coba ganti judul sheet-nya, yaitu dengan bagaimana distribusi job data science berdasarkan company location-nya. Kita klik apply dan klik OK. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut daripada count-nya, kita coba dapat melakukan job titles-nya ke dalam bentuk label, lalu kita coba untuk measure-nya kita count. Measure-nya kita count. Job title-nya coba kita ubah ke count, sehingga kita bisa tahu bentuknya gimana. Dan ataupun kita mau menambahkan daripada nama negaranya, kita bisa drag and drop company location ke dalam bentuk label. Dan di sini akan terlihat daripada kode masing-masing tiap negara. Jika kita hover, maka akan menampilkan informasi lebih detailnya terkait dengan kode negara tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai visualisasi dalam bentuk Tableau. Visualisasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara karakteristik company dengan salary yang ditawarkan. Untuk pertanyaan nomor 2, saya split menjadi 3 pertanyaan, yaitu bagaimana perbedaan range salary untuk tiap company size. Di sini saya akan membawa salary in USD ke dalam rows, lalu saya akan membawa company size ke dalam kolom. Baik, lalu saya akan mengubahnya menjadi dimension. Saya akan mengubah menjadi circle, lalu size-nya saya akan kecilkan, dan saya akan membawa box plot ke dalam sheets. Lalu saya akan memperbesar visualisasinya. Lalu saya akan mengubah warna menjadi warna oranye, dan sudah terlihat bahwa untuk company size medium merupakan median salary tertinggi dengan median salary $111,775, dilanjuti dengan company size large, dan median salary terendah yaitu company size small dengan median salary-nya $63,711. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan range salary untuk tiap job title. Jadi pertama saya akan membawa salary in USD ke dalam rows, lalu saya akan membawa job title ke dalam kolom,
dan saya akan memfilter job titles-nya menjadi 5 nama pekerjaan saja. Lalu saya akan ubah menjadi job titles, lalu saya akan ubah menjadi count. Lalu saya akan mengubah menjadi dalam bentuk circle, dan saya akan membuat circle-nya tampak lebih kecil. Lalu saya akan mengubah salary in USD-nya menjadi dimension dan akan membawa box plot ke dalam sheet. Maka sudah terlihat perbedaan range salary untuk tiap job title, di mana terdapat data engineer merupakan median salary job titles yang tertinggi, yaitu dengan nilai $185 yang dilanjuti dengan machine learning engineer, data scientist, data analyst, dan yang terendah merupakan research scientist dengan median salary-nya $76.263,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan bagaimana distribusi salary job data science berdasarkan lokasi company. Yang pertama, saya akan membawa longitude average ke dalam kolom, lalu saya akan membawa latitude average ke dalam rows, lalu saya akan membawa job title dan salary in USD ke dalam filter. Lalu saya akan membawa salary in USD ke dalam color dan juga country ke dalam marks. Jadi di sini saya akan memfilter job title, di mana saya akan mengubah conditionnya menjadi by field, lalu saya ubah menjadi salary in USD, saya ubah menjadi lebih besar sama dengan, saya ganti menjadi 1, lalu saya akan ubah menjadi median. Kemudian saya ubah menjadi map. Saya ubah salary in USD color-nya menjadi median. Maka sudah terdapat distribusi salary job data science berdasarkan lokasi company, di mana Rusia merupakan lokasi distribusi salary tertinggi dalam pekerjaan industri data dengan median salary-nya $157.500. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visualisasi mengenai pertanyaan bagaimana proporsi experience level pada job data science. Di sini kita akan membuat visualisasi semacam ini. Pertama-tama kita akan membuat new sheets, lalu kita akan membuat visualisasi mengenai proporsi dari experience level masing-masing pegawai. Di sini experience level kita akan drop ke columns, lalu experience level juga kita drop ke rows. Lalu di sini kita akan rubah menjadi dari dimension, kita rubah ke measure, lalu kita rubah ke count. Lalu di sini kita bisa ubah plottingnya menjadi pie chart. Kita akan perbesar gambarnya entire view. Lalu di sini kita akan memberikan label pada pie chart yang telah kita buat. Di sini experience level kita drop ke label. Lalu untuk mendapatkan label dari persen, kita ubah measure-nya menjadi count. Lalu di sini kita akan quick table calculation menjadi percent of total. Lalu untuk menghapus desimal kita bisa format, lalu fields yaitu persen, dan kita pilih percentage, lalu akan kita hilangkan desimal dari persen. Selanjutnya, bila kita ingin memberikan label untuk judul dari masing-masing experience level, kita bisa drop experience level menuju label, lalu kita akan taruh di atasnya.
Dan di sini terlihat bahwa proporsi terbanyak yaitu ada di senior level dan diikuti selanjutnya oleh middle level sebesar 37%. Sedangkan untuk proporsi yang paling sedikit yaitu adalah experience level di mana hanya 5%, bahkan ini tidak sampai setengah dari entry level. Di sini dapat kita ketahui bahwa orang yang bekerja di bidang data dan sangat berpengalaman itu sangatlah sedikit. Selanjutnya di sini kita akan membuat plotting berupa distribusi salary dari masing-masing experience level. Di sini kita bisa melakukan usage. Lalu di sini dari salary in USD kita bisa buat bins-nya. Kita klik create, lalu bins. Di sini kita akan menggunakan size of bins yang disarankan oleh Tableau. Kita klik OK. Lalu di sini kita akan drop ke column. Kita akan drop salary in USD. Kita ubah dari discrete menjadi continuous karena di sini konteksnya adalah salary. Selanjutnya dari sum ini kita akan rubah measure-nya menjadi count. Lalu kita ingin mengetahui distribusi dari masing-masing tipe experience level, maka di sini kita akan melakukan filter untuk experience level. Di mana kita pertama-tama akan melihat distribusi dari entry level. Selanjutnya kita akan memberikan reference line berupa median. Kita akan drag dan drop salary USD pada kolom, selalu kita ubah menjadi median, lalu bentuk otomatis kita ubah menjadi bar, dan size dari median bisa kita kecilkan. Lalu kita bisa melakukan dual axis supaya plottingnya berada di satu tempat. Lalu di sini kita bisa lakukan synchronize axis supaya axisnya sama. Lalu kita ke analytics, kita beri reference line. Yang mana reference line yang kita inginkan adalah median. Selanjutnya labelnya kita custom. Lalu kita bisa beri judul pada reference line-nya berupa median salary. Kita pilih value, lalu oke. Reference ini bisa kita remove. Dan judulnya ini header-nya bisa kita hilangkan. Untuk axis-nya kita akan mengikuti size axis dari jumlah yang terbanyak yaitu 50. Kita edit axis. Kita pilih fix. Lalu kita rubah menjadi 50. Reference line-nya bisa kita edit dan kita beri line-nya berupa garis-garis, lalu warnanya adalah warna hijau. Dan di sini kita sudah mendapatkan distribusi salary khususnya untuk experience level berupa entry level. Yang mana median salary dari entry level yaitu jatuh pada angka $56,500 dan salary tertinggi yang pernah ditawarkan yaitu hampir mencapai $260.000. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan plotting distribusi untuk tipe experience level lainnya, kita bisa melakukan duplikat dengan cara cepat. Kita bisa duplikat plotting yang telah kita buat. Lalu untuk filtersnya bisa kita ganti. Kita edit filters. Lalu di sini kita ingin melihat distribusi dari level berupa experience level. Nah, di sini terlihat bahwa median salary untuk level experience itu berada pada angka $171,438, yang mana median salary ini merupakan median yang tertinggi dari level lainnya.
Hal ini sangatlah masuk akal karena orang yang berpengalaman pada bidang data, dia cenderung akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Lalu apabila kita ingin melakukan plotting untuk level lainnya, kita bisa lakukan duplicate. Kita edit filters. Lalu di sini kita ingin melihat distribusi salary dari level yaitu middle. Dan di sini terlihat bahwa kisaran tengah atau median salary dari middle level yaitu berada di angka $76.940 dan salary tertinggi yang pernah ditawarkan yaitu hampir menuju angka $450. Selanjutnya kita ingin melakukan plotting distribusi untuk level lainnya. Kita bisa pilih duplicate dan kita edit filtersnya. Kita ingin melihat distribusi salary untuk level senior. Kita pilih senior level, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul median salary dari senior level yaitu di angka $135.000. Selanjutnya kita akan melakukan distribusi yang menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan range salary untuk tiap employee type. Di sini kita bisa melakukan new sheet. Lalu dari employment type kita drag and drop di columns. Lalu untuk salary in USD-nya kita taruh di rows, mana kita akan ubah dari measure menjadi dimension. Lalu untuk automatic-nya kita bisa rubah menjadi circle. Size-nya bisa kita kecilkan. Lalu untuk supaya gambar besar kita pilih entire view. Lalu untuk mendapatkan visualisasi box plot, kita bisa menuju analitik. Lalu dari box plot kita drag and drop. Dan terlihatlah range salary menggunakan box plot dari employment type. Kita bisa melakukan edit untuk warnanya, kita pilih warna biru. Lalu kita bisa hide underlying marks. Dan inilah range salary dari masing-masing employee type. Yang mana median salary dari pegawai kontrak dia merupakan median salary yang terbesar yaitu ada di angka $105.000. Selanjutnya median salary terbesarnya ada di pegawai full time, lalu diikuti dengan pegawai freelance dan juga part time. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan kisaran salary tiap tipe employee berdasarkan experience level. Di sini kita menggunakan bar chart yang digrupkan. Nanti kita new sheet, kita pilih employment type di column, lalu kita bisa pilih berdasarkan experience levelnya. Kita bisa pilih salary in USD di rows. Lalu dari sum ini kita bisa ubah median. Lalu untuk mendapatkan insight yang lebih intuitif, kita bisa beri warna di experience level. Kita perbesar plottingnya. Dan bisa kita sorting berdasarkan median salary yang tertinggi. Dimana bisa kita lihat bahwa pegawai yang experience dimanapun tipenya, apakah dia pegawai kontrak ataupun full time, dia akan memiliki median salary yang lebih besar daripada tipe pegawai lainnya. Sedangkan di sini kita bisa lihat juga bahwa pegawai yang merupakan entry level, dia pada pegawai kontrak dia memiliki median salary yang lebih tinggi daripada pegawai freelance dan part time. Bahkan untuk pegawai entry level berupa full time, mediannya hampir menyamai dari senior level pada freelance. Dan itulah visualisasi yang bisa kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.